Yuk jalan-jalan kita. Sekarang tepat jam 1 siang menjelang jam 2. Ini pematang. Kita pengen lihat nih, mana sih yang katanya daun emas yang memang ada di Madura. Nah, ini dia sawah berair. Ini para petani kita yang lagi nggarap, lagi nanem. Ini transplanting ya, awal-awal tanam tembakau yang merupakan daun emas di Pulau Madura. Ini yang bakalan kamu nanti bakalan hisap-hisap kayak begitulah kira-kira dan diproduksi. Jadi kalau perekonomian di Pulau Garam ini, yang pertama memang posisinya sekarang lagi tanam. Kalau kamu pengen tahu caranya tanam tembakau tuh kayak begitu. Jadi beberapa hal yang kamu harus perhatikan, minimal airnya nggak seperti di sebelah. Kelihatan kan? Prosesnya memang agak sedikit lumayan. Ini seperti kita ngerawat bayi dari baru lahir sampai nanti mencapai ketinggian hampir 3 meter bahkan 4 meter dari tanah pijakan para petani ini. Ini masih proses ya bos, pertama kali. Lahan gak seberapa luas, semoga aja kita bisa menjadi 5 hektar bahkan 10 hektar. Doakan aja seperti itu ya bos, biar mantap. Kendalanya kalau dalam pertanian seperti ini nih, kalau lagi musim tembakau kayak begini, cuma cuaca doang. Artinya harapannya tidak hujan. Kalau ataupun nanti hujan lah, menangislah kita. Karena kenapa? Untuk ngerawat pohon tembakau dari nol sampai nanti menjelang panen itu bahkan puluhan juta. Semoga aja nanti harganya pun berimbang dan menghasilkan sesuatu hal yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dari proses begini ini, satu orang tergantung lokasi masing-masing ya atau daerah. Tapi kalau di sini untuk kondisi tanam begini ini mencapai 70 atau 80 ribuan satu orang. Tinggal hitung aja ada berapa orang tuh. Yang kedua, prosesnya begini. Tanahnya tidak rata. Kalau bahasa sini supaya gampang aja. Ketika nyiramnya nanti, proses nyiram ya bisa ente masuk pagi setelah subuh sampai pulangnya sore, benar-benar dirawat. Kenapa kita bilangnya seperti bayi tadi kan? Ya memang perjuangannya harus begitu. Jadi kalau di lokal tempat yang lain mungkin agak sedikit berbeda cara tanam tembakaunya. Jenis bibit yang ditanam adalah serumpun atau bahasa Maduranya adalah serompong. Itu kualitas nomor 1 yang dicari sama pedagang atau para cukong tembakau. Karena kenapa? Lebih lebar, terus lebih bagus, cara antar daunnya pun lebih merapat. Mungkin kamu bakalan nanya tuh, yang sebelah sana kenapa nggak ditanamin gitu ya? Ya karena memang kondisinya airnya masih banyak. Inilah kondisi yang harus diperhatikan bareng-bareng. Kalau ataupun memang airnya masuk gitu sampai mata kaki, harus segera disedot. Gitu kira-kira bos ya. Nah, sekarang kita lihat nih kondisi tembakau yang baru ditanam. Ini nggak sampai 1 minggu. Kamu harus merawat ini seperti bayi bos. Nah ini lagi
posisi yang udah umur tanam 18 hari. Jenisnya juga sama serompong, jadi agak sedikit lebat di kondisi daun dan jaraknya hampir rapat. 18 hari seperti ini, kalau yang tadi cuma gak sampai 1 minggu. Kenapa harus dirawat seperti ini terus? Kondisinya diperbaikin kayak begitu, rumputnya juga dicabutin. Ya, kamu harus mempunyai sesuatu hal yang value-nya luar biasa kalau pengen tembakamu menjadi kualitas nomor 1. Ini beliaunya dari tadi pagi nih, sekarang udah hampir jam 2 jam 3 sore. Ya, memang begini kehidupan kita di Madura. Tanahnya lumayan tidak terlalu subur, tapi bisa diakalin dengan beberapa hal, pakai pupuk organik dan pakai pupuk pestisida untuk memaksimalkannya dan mencapai produksi daun yang luar biasa. Jadi beliau menyampaikan itu, semoga nanti hasilnya menjadi kualitas terbaik dan harganya memang mahal. Yang dijaga cuma terkait masalah kesuburan tanahnya, pohonnya, atau mungkin nanti hama gulmanya. Dan yang paling penting, kita berdoa saja sampai 3 bulan ke depan tidak ada hujan. Itu bakalan menjadi kualitas tembakau terbaik yang mencapai sampai ke Eropa. Sono bos, kamu nggak bakalan dapat istirahat dan tidur nyenyak selama 3 bulan ke depan bos, gara-gara ngerawat kayak begini. Bayangin aja, ini cuma berisi 2500 pohon. Kecil, tidak seberapa luas, tapi lumayan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah nantinya. Kita ulas lagi ya. Nah, kalau kayak begini nih, beberapa hari semoga aja dia bakalan jadi sehat nih. Kalau udah kena hujan bos, dan hujannya masih di situ aja, airnya masih di situ aja, ini kemungkinan besarnya akan gagal. Tapi kalau yang tadi, yang di sono tadi tuh, yang di bawah, kalau pas musim awal-awal atau transplanting itu dia membutuhkan air. Tapi kalau udah hampir 2-3 hari, harapannya tidak ada air gitu ya, karena nanti bibitnya bakalan bosok. Satu bibit di sini atau per 1000-nya bisa mencapai 40 bahkan 60.000. Jadi dari awal aja sudah ya lumayan membutuhkan biaya. Kalau udah seperti ini, pembiayaannya nanti cuma hanya sebatas dipupuk aja dan menjaga gulmanya supaya tidak terlalu banyak. Kayak begitu kawan ya. Seperti itu kira-kira informasinya yang bisa kita sampaikan. See you next, bye bye. Ku ganggu ru mat pokon mat kon lemare deh ya. Derma. Kini kemarin mandi mon kon masalah lecet dia mat. Nang tenang. Kina mat kalak cak lecak romat. Iya. Jadi itu gurauan kita bos. Bagi kamu yang mau belajar pakai bahasa Madura begini, oke lah. Nih. Nih juragan nih dia nih. Ini begini tuh juragan dia nih bos. Nyari aki kemarin mat. Nah, tempat tidak nyaman Mas. Nah itu prosesnya bos, ya begitu bos. Ada menyewerwe. Kayak begitu ya. Nah kayak begitu tuh caranya. Tanamnya begitu bro. Ini kalau cak lecak mat, kalau tak lecak ongku. Hah?
Oh, juragan memang begitu, bos. Dia punya sawah tuh di 2 desa, dan luas-luas dia punya tuh kayak begitu tuh. Jadi proses ini udah selesai sampai ke arah sono tuh. Nah, tuh di situ tuh ya. Prosesnya udah banyak. Proses tanamnya udah selesai. Pohon yang dibutuhin 5.000 sampai 6.000. Nah, kayak begini nih. Udah tertanam sempurna. Tinggal kita lihat perkembangannya seperti apa. Kita bakal padu padankan nih. Kita maksimalkan pupuk organik yang sudah dikasih sama sahabat kita di Pandan, Pak Darmaji. Ini Pak, program awal kita untuk membantu para petani di sini. Mohon doanya dan semoga nanti bakalan sesuai dengan harapan. Pertama kali bakalan diterapkan pupuk organik di Madura dengan rumusan-rumusan yang Bapak kasih tadi pagi. Kita selesaikan dengan baik. Maka ini adalah cikal bakal pertama kali yang bakalan kita eksekusi. Nanti bakalan ada lagi di beberapa desa. Beliau-beliaunya yang di sini itu sebenarnya prajuragan aja, itu nyamar tuh dia kan. Oke, selamat berjuang kawan. Sampai ketemu lagi. See you next. Bye bye. Ya chong gue kana chong kentang chong. Ya iyo nakakan. Baisa. Semoga berkah. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.